Selamat pagi Bapak Ibu semua. Eh, jadi untuk materi yang pertama, eh, saya akan sedikit memberi gambaran bagaimana sih kita mempersiapkan siswa kita untuk mengikuti kompetisi matematika ya. Karena asumsinya bahwa Bapak Ibu mengundang saya itu salah satu di antaranya adalah untuk memberikan semacam membagi pengalaman saya bagaimana untuk mempersiapkan eh, anak-anak kita untuk mengikuti kompetisi matematika ya. Salah satu di antaranya nanti adalah bagaimana caranya kita menemani anak-anak, karena sebetulnya tugas tugas pembina untuk materi kompetisi matematika itu lebih kepada mengarahkan dan menemani ya. Karena kemampuan untuk meningkatkan kemampuan siswa itu sendiri, peran siswa yang akan lebih dominan ya. Tapi meskipun demikian, peranan guru sangat sangat penting juga dalam hal tersebut ya. Jadi saya akan secara cepat di awal mungkin memberikan gambaran untuk untuk tingkat SMA seperti apa tahap untuk menuju IMO ya. Tentunya ada KSN kota, provinsi, nasional, kemudian ada Pelatnas. Nah, di Pelatnas ini ada beberapa kali pelatihan. Mungkin dari 2 tahun yang lalu kita hanya punya 3 Pelatnas ya setiap tahunnya. Kalau sebelumnya bisa 4 kali Pelatnas, dan juga jumlah harinya lebih sedikit dibanding Pelatnas tahun sebelumnya. Untuk dari 2 tahun yang lalu mungkin kita dipotong jadi sekitar 15 harian per Pelatnas ya. Berbanding dengan di tahun-tahun sebelumnya yang setiap pelatnasnya itu bisa selama 30 hari. Ya, jadi ini lebih menunjukkan bahwa nantinya peranan siswa itu sendiri yang lebih utama untuk mempersiapkan dirinya. Oke, untuk soal KSNK dibagi dua apa? Dua dua bagian, ada kemampuan dasar, ada kemampuan lanjut. Nah, untuk kemampuan dasar ya, karena KSNK itu diikuti oleh banyak sekali siswa se-Indonesia, kita menginginkan bahwa ketika mengikuti KSNK ini mereka uh, apa merasa ikut berpartisipasi gitu, nggak betul-betul blank gitu ya. Jadi kita nggak betul-betul ngasih soal yang sulit ya. Oh ya, karena ini kita hanya bersedikit, jadi kalau misalkan ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan atau ingin dikomentari, saya diinterupsi aja ya. Jadi ini sifatnya lebih kepada diskusi ya. Jadi silakan ya. Oke, jadi itu ada kemampuan dasar yang kurang lebih intinya adalah dengan materi sekolah saja harusnya bisa ya. Dan ada kemampuan lanjut. Akan tetapi mungkin ini sebagai inside info gitu, uh, karena di setiap kalau KSNK itu gimana ya, ya artinya masih ada yang nilainya sangat rendah sekali gitu untuk kemampuan dasar, bahkan uh, lebih kecil dari nol, karena kemampuan dasar ini ada yang sistem minusnya ya. Oke, nah ini misalkan contoh soal KSNK ya. Oke, mungkin mungkin Bapak Ibu kalau kalau melihat sepintas ini mengingatkan Bapak Ibu kepada soal-soal tipe UTBK gitu ya. Jadi ini sebetulnya doable untuk siswa, tapi fakta di lapangan uh, ya masih masih banyak yang tidak bisa ya. So, mungkin untuk mendapatkan feeling seperti apa soal KSNK, Bapak Ibu bisa bisa mencoba, dan mungkin kalau ada yang selesai bisa sharing ya. Karena ya kalau misalkan hanya dari satu arah dari sisi saya saja mungkin akan membosankan ya. Jadi silakan Bapak Ibu mencobanya untuk
sebentar gitu. Bagaimana, ada yang sudah mendapatkan nilainya? Sembilan puluh lima ya Pak? 95, betul. Eh, apakah Ibu mau memberikan apa? eh, Gambaran? Maksudnya nggak usah secara detail seperti apa, tapi idenya seperti apa dan langkah-langkahnya bagaimana? Saya mengubah Mhm, U1, U2, U3 ini menjadi A sama B. mhm. Dalam A dan B Nah, gitu ya. iya. Jadi, Jadi ini yang di mhm, atas jadi 2A ditambah B mhm. per A ditambah 2B gitu kan. Nah, jadi nanti didapat itu B sama dengan 31A. Oke, oke, oke. Nah, saya masukin ke sini, dapatlah 95A per Mhm, A, mhm. 95. Oke, sip, sip. Jadi, eh, ketika kita mengerjakan soal matematik,
ya. Eh, kita lakukan apa saja yang membuat kita untuk eh, bergerak ya. Misalkan di sini kita katakanlah ya stuck gitu, mau apa, kita melihat clue, membaca dengan baik apa saja yang diketahui di soal, dan kita mencoba untuk memanfaatkannya. Misalkan di sini dibilang dia barisan aritmetika. Oh, barisan aritmetika itu seperti apa? Misalkan ya. Oh, barisan aritmetika itu suku-sukunya bisa dituliskan sebagai A, kemudian A tambah B, A tambah 2B, A tambah 3B, dan selanjutnya. Jadi, pada intinya, dari hubungan yang pertama, kita bisa mendapatkan kaitan antara A dan B. Ya. Sehingga diharapkan dengan mendapatkan kaitan antara A dan B di persamaan yang pertama ini, kita bisa menentukan nilai yang ini. Lebih seperti itu, ya, idenya. Oke. Nanti mungkin kita bisa coba juga, yang ini bergantung kepada seberapa cepat kita bisa menyelesaikan ini ke akhir. Karena di bagian akhir ada yang bagian yang terpentingnya. Bagaimana kita seharusnya mensikapi atau memperlakukan siswa kita. Ya. Oke. Jadi ini contoh soal KSNK. Kemudian ini juga KSNK 2021 yang kemarin, ini harusnya terdiri dari 2 nomor ya, ada yang ini dengan yang bawahnya ya. Jadi bisa kita coba juga kalau kita punya cukup waktu. Ini juga KSNK tahun 2021 ya. Untuk Dharma Yuda, siswanya kemarin apakah ada yang sampai ke KSN untuk matematika? Yang SMA tidak sampai ke nasional, Pak. Yang SMP, SMP itu ada bawa emas 1, perak 1. Oke. Jadi ini Dharma Yuda itu banyak siswa SMA-nya itu sekitar berapa orang? Kalau SMA sekarang ya jumlah peserta didiknya sekitar 800, Pak. Banyak juga ya. Itu di satu lokasi atau beberapa lokasi? Yang SMA dan SMP itu berada di satu gedung yang sama, di lokasi yang sama. Nah, untuk persiapan katakanlah tim Olimpiade Matematik, siswa-siswa yang dipilih yang nantinya akan mengikuti atau dibimbing gitu untuk nantinya akan mengikuti KSNK gitu, sekitar berapa orang setiap tahunnya untuk SMA dan SMP ini? Kalau perlakuan untuk pengiriman ke tingkat kabupaten kota, itu SMA dan SMP kayaknya berbeda peraturan ya, kalau nggak salah saya sarjana tua ya. Oh ya, tadi saya belum memperkenalkan diri ya Pak ya. Oke, baik. Mungkin nggak apa-apa ya Pak, mungkin ini supaya kita lebih familiar, lebih akrab ke depan ya. Perkenalkan, saya Miss Dewi. Saya dari tim SMA, kebetulan saya juga di Waka kurikulumnya SMA gitu. Nah, dari SMA sendiri ini ada, nanti mungkin bisa memperkenalkan diri, katanya kan memang tak kenal maka tak akrab gitu ya Pak ya. Oke. Ada Sir Johan Saragi ya, silakan Sir, perkenalkan diri dulu, mungkin ada yang mau disampaikan. Kita ambil waktu 5 menit deh, harusnya introduction ini di awal tadi. Oke, supaya gak terlalu tegang yang serius banget ya Pak ya, karena kan matematikanya harus enjoy juga gitu ya. Sir Johan, silakan Sir Johan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Johan Saragi, tim dari SMA. Jadi ini baru pertama kali saya pelatihan untuk Olimpiade. Ya mohon bimbingannya Pak, bagaimana caranya dari awal sampai kita memang benar-benar bisa ya matang untuk melatih anak-anak. Biarpun dari segi ilmu kita ya tidak setinggi yang kita harapkan, tapi cara kita untuk melatih anak-anak itu yang penting. Ya saya pelajari Pak gitu. Cara melatihnya, membimbing anak-anak gimana yang baik.
Terima kasih, itu perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Eh, Perkenalkan juga Pak, Serjawan ini adalah guru matematika dasar ya di kelas 12 IPA dan IPS. Oke, yang kedua itu ada Sir Carlos ya. Silakan Sir Carlos. Ya, terima kasih Miss Dewi. Selamat pagi Pak, selamat pagi semua rekan-rekan. Perkenalkan nama saya Carlos Manuel Tampu Bolon. Saya tim dari Pembina SMA Dharma Yuda. Saya mohon bimbingan juga kepada Pak Bara untuk membimbing kami bagaimana cara melatih siswa-siswi KSN. Kebetulan juga saya termasuk guru baru di sekolah ini Pak. Jadi mungkin bisa untuk lebih mengeksplor diri supaya bisa kedepannya mengajar anak-anak lebih baik lagi. Terima kasih Pak. Sekian dari saya. Oke, thank you Sir Carlos. Yang berikutnya ada Sir Evan. Oh iya Pak, Sir Carlos itu adalah guru kita di kelas 12 untuk mata pelajaran matematika peminatan. Berikutnya ada Sir Alve. Sir Alve adalah guru mathematics di kelas 10. Silakan Sir Alve. Halo, selamat pagi Pak. Saya Alfred Marmata. Saya mengajar matematik kelas 10 di reguler dan di international class juga, kelas 10 juga. Mohon bimbingannya Pak. Udah, thank you Miss. Oke, Sir Alve kayaknya koneksi ini ya, atau koneksi jaringan saya ini. Halo, Sir Alve. Halo Miss, saya dengar dengan baik kok Miss. Oke, siap. Berarti jaringan saya ini. Ya, begitu dari Sir Alve. Jadi sedikit perkenalan Pak ya, Pak Bara. Jadi di SMA Dharma Yuda sendiri kita ada namanya muatan lokal. Jadi muatan lokal kita itu kita ada beberapa mata pelajaran yang kita persiapkan tujuannya untuk anak-anak kelak kalau misalnya masuk ke universitas luar negeri. Jadi misalkan ada mathematics ya, dalam hal ini SMA pakai Cambridge ya, kalau nggak salah ya Sir Alve ya. Ya pakai Cambridge itu mathematics-nya, dan juga ada science. Kalau science itu karena ada 3 ya, physics, chemistry, sama biology, dan kita lihat anak-anak itu lebih banyak condong kepada biology karena mempersiapkan diri untuk ke kedokteran seperti itu. Maka kita pilih dari science itu 1 gitu. Nah, begitu Pak, mungkin perkenalan singkat untuk mata pelajaran. Kalau dengar ada matematika nih, maths ini apaan? Dia gitu seperti itu kira-kira. Oke. Yang berikutnya itu ada Sir Evan. Sir Evan adalah guru mathematics kita kelas 11 dan 12. Silakan Sir Evan. Ya, selamat pagi semua. Selamat pagi Pak Bara. Ya, perkenalkan saya Evan Simarmata. Saya guru matematika, jelas sekali ya. Guru matematika nggak mungkin guru yang lain. Ya, sekian aja Pak. Mohon bimbingannya Pak. Terima kasih. Iya. Mungkin masih ada lagi? Maaf. Ada nih Pak, nanti silakan, SMP bakal chat saya nih, Miss Dewi, kenapa saya nggak dikenalin gitu. Ini di SMP ada 3 orang guru kita yang bergabung pada kesempatan ini. Ada Sir Jerry Tua, nah ini Pak, ini yang membimbing anak-anak SMP, Sir Petrus juga, dan Miss Susi. Silakan Sir Jerry, Sir Petrus, Miss Susi, perkenalannya mungkin secara singkat. Silakan. Terima kasih Miss Dewi. Perkenalkan Pak, nama saya Jerry. Saya guru matematika di tingkat SMP. Terima kasih, begitu aja. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Pak. Salam kenal Pak Bara. Ya, saya Miss Susi dari SMP juga. Ya, mohon bimbingannya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Pak Jerry. Ya. Saya dari guru SMP Dharma Yuda. Nama saya juga Jerry Pak. Oh iya. Yang satu lagi tidak aman ya Pak. Kalau satu lagi senior Pak. Oh, okay. Jadi Pak. Terima kasih Pak.
Baik, mungkin itu saja Pak Bara ya perkenalan dari kami. Silakan Pak, kami dan waktu Oke, baik. kesempatannya. Terima kasih. Saya lanjutkan ya. Jadi tadi contoh soal KSNK ya, barusan bisa diselesaikan oleh Ibu Dewi ya. Bu Susi, Oh, Bu Miss Susi, Susi. oleh Bu Susi. Oke. Ya, jadi sebetulnya kan doable gitu ya, untuk setidaknya soal-soal dasarnya itu memang kita desain agar agar bisa dikerjakan ya, terutama agar si peserta lombanya itu nggak ketika melihat soal nggak merasa susah semua, meskipun pada praktiknya masih banyak yang mendapat nol gitu ya, banyak yang negatif juga sebetulnya. Oke. Nah, ini untuk skor lolos KSNP atau strategi KSNK seperti apa, sebetulnya nggak ada betul-betul skor tertentu ya. Semuanya ditentukan oleh nilai dari keseluruhan peserta. Nah, untuk sebelum KSNP sebelum 2021, jadi kemarin kita melakukan ada sedikit berbeda karena sifatnya online, jadinya karena kita ingin lebih melihat seperti apa kemampuan siswanya, jadinya tahun kemarin itu untuk soal KSP-nya, KSN tingkat provinsinya esai semuanya ya. Dan ya tampaknya ada beberapa yang belum terbiasa dengan soal esai, jadinya ada kesulitan. Nah, ini ada hal yang menarik karena kan untuk provinsi ini harus ada perwakilannya dari setiap provinsi, dan juga kemarin itu ada yang dari sekolah luar negeri yang dianggap satu provinsi tersendiri ya. Nah, ternyata di antara provinsi ini ada yang paling tingginya itu nilainya 0 gitu. Jadi ya tetap dimasukin aja karena harus ada wakilnya. Oke, ini contoh soal KSNK lagi tahun KSP ya, KSNP 2020. Nanti mungkin bisa kita coba kalau ada waktu ya. Ini juga seperti ini KSNK 2020 ya. Nah, untuk seleksi KSN seperti apa soalnya? Jadi untuk penyeleksian ini normalnya adalah bahwa kita mengumpulkan usulan-usulan dari para pembina dan para alumni ya. Kemudian soal itu dilihat, kemudian dipilih mana yang terbaik. Jadi ada reviewer dari soal-soal yang masuk tersebut, terutama kita menginginkan soal yang cukup original ya, sehingga artinya ya diusahakan bahwa soal ini nggak plek langsung gitu muncul sebagai soal di mana gitu ya. Nah, konsekuensinya jadinya adalah bahwa ketika kita melatih siswa-siswa kita itu, kita nggak mengajarkan maaf, ini ada WhatsApp saya yang harus ditutup. Di mana ya? Sebentar. Oke. Kita tidak mengajarkan maaf. Kita tidak mengajarkan soal tertentu dengan harapan bahwa soal tersebut akan keluar ya. Karena ya memang didesain soalnya itu adalah diusahakan nggak pernah keluar. Jadinya yang ketika kita membina anak-anak kita itu yang ingin kita munculkan itu adalah kemampuan problem solvingnya, dan bukan kemampuan untuk mengerjakan soal-soal tertentu saja gitu yang kita berikan kepada mereka ya. Nah, soalnya masih berbentuk esai dan ya. Nah, ini yang penting juga bahwa jadi membina siswa itu selain membina kemampuan untuk problem solvingnya, juga mereka diajari untuk menuliskan dengan baik ya,
langkah-langkah solusi dari mereka. Karena kalau misalkan mereka tidak memberikan argumen dengan yang baik, bisa disalahkan ya. Jadi setiap klaim itu harus disertai dengan argumen yang memadai, begitu kurang lebih intinya. Ini contoh soal KSN 2020. Nanti mungkin bisa saya share ini slide-nya ya. Ini juga soal KSN 2020 ya. Ini masih salah satu soal diantaranya. Ini kayaknya oke. Nah, kemudian di pelatihan sendiri kita mencoba melatih anak-anak itu agar terbiasa dengan soal level internasional gitu ya, agar mereka siap dengan soal IMO. Soal IMO terdiri dari 3 soal yang dikerjakan dalam 4,5 jam ya. Jadi kelihatannya banyak waktunya ya kalau kita bandingkan dengan soal-soal sekolahan, dimana mungkin kalau soal sekolah dalam 2 jam itu bisa diberi 20 soal mungkin ya. Kalau di IMO 3 soal itu 4,5 jam, dan itu seringkali tidak cukup karena waktu 4,5 jam itu bukan hanya digunakan. Jadi ketika berhadapan dengan soal itu nggak ada yang pas baca soal itu tahu harus ngapain gitu ya. Jadi seringkali untuk problem solver pemula gitu, ketika di awal kita nggak tahu harus ngapain gitu, kita merasa berkecil hati jadinya ya, merasa berkecil hati, ini diapain ya, bingung gitu, dan akhirnya kita terlalu cepat menyerah gitu ya. Nah, itu nanti selain kemampuan akademis, ada juga kemampuan mental yang perlu kita persiapkan terhadap anak-anak didik kita. Jadi diantaranya adalah bagaimana mereka agar nggak cepat menyerah gitu, mencoba soal itu mendekatinya dari berbagai macam sudut pandang ya. Oke. Nah, untuk soalnya sendiri ini mungkin sedikit pengetahuan. Jadi bagaimana soal IMO itu dipilih? Setiap negara boleh mengirimkan usulannya. Kemudian si negara penyelenggara, mereka ada tim penyeleksi soal dari ratusan soal yang dipropos, kemudian mereka pilih jadi mungkin sekitar 40 soalan ya, dan yang mereka namakan sebagai shortlist ya, shortlist soal IMO. Nah, nanti para tim leader ketika IMO berlangsung, mereka datang lebih awal dibanding dengan siswa, kemudian ada semacam rapat soal ya, menentukan soal mana yang terbaik untuk dipilih. Jadi ini cukup seru prosesnya. Jadi misalkan untuk setiap soal beberapa leader ya, mereka diberi kesempatan dulu untuk mengerjakan, kemudian diberi kesempatan untuk mengomentari, misalkan soal ini sudah pernah keluar idenya di soal yang mana gitu, dan normal bahwa mereka bersikap jujur, artinya misalkan soal yang semacam ini sudah kita berikan di pelatihan gitu. Jadi betul-betul mereka secara gentleman gitu ya, ingin memilih soal yang sebaik mungkin sehingga siswa itu belum pernah melihat soal tersebut ya. Jadi meskipun mungkin akan sedikit merugikan bagi negara mereka, padahal mereka sudah pernah melihat soal tersebut, tapi kalau misalkan katakanlah sudah diberikan di pelatihan, mereka akan dengan terus terang bilang ini udah diberikan gitu ya, seperti itu. Nah, soalnya esai dan tingkat keorisinalannya lebih tinggi lagi tentunya dibanding dengan soal IMO. Bahkan kalau misalkan soalnya itu pernah muncul di jurnal gitu misalkan, ya ini juga bisa dikeluarkan dari soal yang terpilih. Padahal
siswa SMA yang mana misalkan yang baca jurnal matematika gitu ya. Tapi tetap gitu. Kalau misalkan sudah ada yang tahu bahwa soal ini pernah tertulis di mana gitu, ya itu harus dibilang gitu ke floor, dan nantinya kemungkinan besar akan dicoret sebagai soal yang diusulkan. Ya. Nah ini misalkan contoh soal IMO selain original menarik ininya problemnya. Jadi misalkan ini soal di mana kita punya kartu ya sebanyak n buah, kemudian dinomori dari n sampai 2n ya. Kemudian dikocok ada n plus 1 kartu ya. Dikocoknya dibagi jadi 2 bagian, dipotong lah kayak ya. Dipotong. Kemudian bagaimanapun cara memotong n plus 1 kartu ini menjadi 2 bagian, kita diminta untuk membuktikan bahwa setidaknya ada salah satu tumpukan kartu yang mengandung 2 kartu sehingga jumlah dari kedua kartu tersebut merupakan suatu kuadrat sempurna gitu ya. Ya ini ya soal-soal seperti ini soal nomor 1 ya. Soal yang dianggap paling mudah gitu. Karena soal IMO itu diurutkan dari tingkat kesulitannya ya. Ya sudah cukup abstrak karena ini kartunya ada sebanyak n plus 1 yang n-nya enggak ditentukan gitu. Kemudian juga di sini yang dimintanya itu bukan meminta menunjukkan angkanya tapi menunjukkan ada atau tidaknya gitu ya. Kan itu agak berbeda ya. Untuk menunjukkan ada itu ya kita bisa menunjukkan secara spesifik kedua angkanya ya. Akan tapi dalam hal ini nggak mungkin kita tunjukkan secara spesifik karena kan kita nggak tahu gimana kedua kartu itu dipotong gitu ya. Jadi betul-betul kita perlu berpikir bagaimana caranya agar bisa menyelesaikan soal ini ya. Oke, ini mungkin ini juga contoh soal IMO. Nah, ini beberapa hal yang mempengaruhi kegiatan problem solving. Yang pertama adalah sumber ya, resources, pengetahuan apa yang dimiliki oleh seorang siswa atau seorang yang mengerjakan soal yang bisa dipanggil lagi. Nah, ini aspek knowledge-nya ya, aspek katakanlah teorema-teorema apa yang sudah diketahui, fakta-fakta matematika apa saja yang sudah diketahui. Dan itu hanya satu bagian saja dari yang harus dimiliki oleh seorang problem solver. Jadi kurang tepat kalau misalkan ketika kita melatih siswa kita itu hanya memberikan pengetahuan baru saja tanpa mengasah kemampuan problem solving mereka ya. Kemudian ada yang disebut dengan heuristik ya. Jadi heuristik ini kurang lebih semacam strategi umum ketika kita menjumpai suatu masalah ya. Misalkan strategi umumnya itu kita melihat kasus yang ekstrimnya gitu. Seperti apa sih kasus yang ekstrimnya? Atau misalkan kita mencoba menggunakan induksi matematika, atau misalkan kita melihat contoh khusus dari soal yang ada, yaitu adalah apa yang disebut sebagai heuristik. Nanti mungkin akan dalam 1 atau 2 sesi kita akan berikan heuristik yang umum yang sering dipakai ketika melakukan kegiatan problem solving. Kemudian yang ketiga adalah kontrol. Jadi kita kan punya knowledge, punya fakta-fakta, punya teorema-teorema yang kita ketahui, dan kita juga punya strategi umum untuk mengerjakan soal. Nah, ketika kita dihadapkan dengan soal, kita punya kontrol. Ini kita mau nyoba
nyoba memakai teknik yang mana dulu deh kira-kira untuk apa, untuk mendekati problem ini. Nah, seorang problem solver harus bisa mengontrol, misalkan kalau kira-kira si pendekatan ini tidak apa, kelihatannya tidak fruitful gitu kalau diteruskan, ya dia harus bisa mengenali mana yang kira-kiranya akan jalan, mana yang enggak gitu ya. Misalkan kalau nggak jalan, ya dia harus segera mencoba untuk mencari cara lain gitu ya. Itu perlu dilatih ya. Kemudian ada yang disebut sebagai belief system ya, pandangan seseorang mengenai matematika meliputi tentang dirinya, lingkungannya, topik, dan tentang matematika. Jadi misalkan kalau seseorang itu menganggap bahwa mengerjakan matematika itu adalah dia mengetahui rumus dan tinggal memasukkan, maka nggak akan bisa mengerjakan soal-soal yang sifatnya sangat orisinal gitu, karena dia nantinya punya semacam excuse bahwa saya belum pernah diajarin yang rumus yang seperti ini gitu, jadi saya pantas untuk merasa nggak bisa dalam soal ini. Jadi ini sangat penting belief system seseorang terhadap matematika, juga terhadap dirinya. Kalau dia dia punya kepercayaan bahwa misalkan dia nggak confident dengan kemampuannya, ketika mentok sedikit dia akan cepat berputus asa ya. Nah, ini juga harus diperhatikan dengan baik ya. Oke, nah ini sedikit perbedaan antara matematika sekolah dengan matematika lomba ya. Nggak betul-betul seperti ini sebetulnya mungkin, tapi ini gambaran umum yang terjadi di sistem pendidikan kita. Di matematika sekolah tipikalnya adalah guru menerangkan, kemudian ngasih soal, ngasih contoh, kemudian setelah ngasih contoh diberikan soal yang kurang lebih sangat mirip dengan apa yang dicontohkan. Kemudian siswa meniru langkah-langkah yang diajarkan guru untuk mengerjakan soal tersebut ya. Itu seperti itu matematika di sekolah. Nah, untuk matematika lomba soalnya lebih liar, lebih tidak rutin. Ya, guru mungkin belum pernah memberikan soal yang sejenis ketika siswa menjumpai soal-soal di lomba. Kemudian juga tipikalnya adalah bahwa ketika berhadapan dengan soal tersebut, nggak tahu harus mulai dari mana terlebih dulu. Harus ada aspek eksplorasi di awal sebelum menentukan kira-kira kita akan menggunakan tools yang tertentu ya. Nah, ini untuk resources ya. Ini resources itu yang tadi saya sebutkan, pengetahuan matematika, fakta-fakta matematika, kemudian teorema-teorema. Nah, ini kesalahan utama pendidikan matematika di Indonesia adalah bahwa kita mempunyai belief system bahwa untuk menghasilkan siswa yang kompeten itu cukup memberikan siswa dengan fakta, kemudian prosedur atau rumus cepat atau trik gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang datang kemari gitu ke pelatihan ini dengan berpikir bahwa nanti saya akan memberikan suatu trik khusus gitu yang bisa menyelesaikan semua masalah, nggak ada gitu ya. Jadi jangan berharap seperti itu ya. Jadi nggak ada trik khusus tersebut, dan juga mungkin kita ya sedapat mungkin mengurangi trik-trik yang sifatnya itu hanya berlaku pada kasus-kasus yang sangat spesifik ya. Tapi diberikannya itu dengan menggunakan perspektif ini nih, ada pendekatan ada cara yang keren. Jadi bukan hasil triknya yang diberikan dengan harapan siswa akan menggunakan trik itu berulang-ulang, akan tetapi ide kenapa sebuah trik itu merupakan trik yang bisa digunakan. Idenya lah yang kita sampaikan
ya, dengan harapan bahwa kemungkinan nanti kalau menjumpai suatu soal yang mungkin berbeda, ide tersebutlah yang mungkin yang bisa dipakai, bukan trik yang sudah jadinya, ya, tapi ide matematikanya. Jadi itulah yang ingin kita komunikasikan ke siswa kita. Oke, ini beberapa strategi problem solving, ya. Yang pertama adalah melihat pola, ya. Nah, ketika siswa pertama kali mentok, ya, siswa harus harus merasa nyaman, harus merasa terbiasa dengan mencari suatu pola, ya. Jadi ya siswanya secara aktif bikin sendiri meskipun soalnya nggak menyuruh untuk bikin pola. Jadi membikin pola itu dengan harapan bahwa kita meninjau kasus tertentu dari soal, mungkin kasus yang lebih spesifik, katakanlah tadi di soal kartu yang tadi, ya, itu kan ada n-nya gitu, ya, ada n-nya, banyaknya kartunya sebanyak n plus 1 gitu, ya. Nah, kita bisa mencoba, siswa bisa mencoba gimana kalau n-nya kecil dulu gitu, apakah kita bisa menyelesaikan soal yang tadi, ya, misalkan tadi apa soalnya itu, kalau ada ini ada n plus 1 kartu. Nah, tapi ini oke, n-nya mulai dari 100, ya. Ya, ini levelnya level IMOS, ya. Jadinya ketika membuat contoh pun udah agak kesulitan, ya, dalam hal ini. Karena misalkan kalau n-nya 100 aja, kita harus bekerja dengan kartu yang angka-angkanya dari 100 sampai 200, ya. Nah, tapi itu ya itu lebih konkret dibanding dengan kalau kita harus mengerjakan dengan n yang abstrak gitu, ya. Nah, jadi di sini siswa berusaha untuk memahami soal dengan lebih baik dengan mengubah soalnya, ya. Dan itu harus di encourage, ya, harus didorong siswa untuk melakukan hal tersebut. Jangan harap bahwa dia bisa menyelesaikan soal dengan full of generality, dengan soal yang dalam bentuk yang paling umum, ya. Kemudian ada restating, ya. Nah, jadi restating itu mencoba untuk menyatakan ulang si soal dalam bentuk yang lain, ya. Jadi misalkan tadi yang soal barisan tadi, misalkan itu restatingnya adalah setiap suku-sukunya itu bisa ditulis ulang menjadi dalam bentuk A ditambah NB misalkan, ya. Nah, kemudian memodifikasi soal, ya. Jadi meskipun tadi katakanlah dimintanya itu n-nya lebih besar dari 100 gitu, karena misalkan seorang problem solving merasa kesulitan dengan contoh seperti itu, kemudian gimana kalau n-nya nggak apa-apa deh, nggak usah lebih besar dari 100, emangnya kenapa gitu kalau nggak lebih besar dari 100, emangnya nggak mungkin gitu. Nah, siapa tahu dengan mengamati kasus tersebut bisa melihat kenapa nggak jalannya itu karena apa gitu, kalau misalkan soalnya kita ganti gitu, ya. Kemudian kita juga bisa mencoba melihat versi sederhana dari soal, atau kadang-kadang malah dengan memperumum soalnya malah bisa jadi lebih gampang gitu. Jadi ada kalanya si soalnya itu dibuat lebih spesifik, dibuat kasus khususnya, kadang-kadang dibuat menjadi bentuk yang paling umum gitu, ya. Nah, itu secara aktif mencoba-coba berbagai macam hal si siswa itu. Jadi sebetulnya ketika mereka mentok itu mereka harusnya sibuk gitu, karena mereka mencoba berbagai macam hal gitu, setidaknya agar ada ide yang bisa dilanjutkan, ya. Oke. Nah, kemudian seringkali ketika ingin mencapai suatu tujuan tertentu itu bisa dipecah menjadi suatu sub goal. Jadi misalkan katakanlah saya misalkan dari Bandung mau ke
Dharma Yuda, katakanlah misalkan ya. Gimana caranya saya mau bisa berangkat dari Bandung ke Dharma Yuda? Oh, saya tahu bagaimana cara berangkat dari Jakarta ke Dharma Yuda, misalkan. Ya. Oh, kalau begitu, karena saya tahu bagaimana cara berangkat dari dari Jakarta ke Dharma Yuda, berarti saya perlu cari jalan bagaimana sampai dari Bandung ke Jakarta aja gitu. Ya, karena nanti bisa dilanjutkan. Nah, seperti itu apa maksud dari sub goal itu. Artinya kita tahu bahwa untuk mencapai tujuan akhir itu bisa tercapai dengan memenuhi tujuan antara. Nah, kalau si tujuan antara ini juga bisa kita tunjukkan kebenarannya, maka kita akan bisa menyelesaikan masalah secara keseluruhan. Nah, kemudian heuristik yang berikutnya adalah memecah soal dalam kasus-kasus yang lebih kecil. Ya, misalkan katakanlah soalnya itu berbicara tentang semua n yang bulat, misalkan seperti tadi n lebih besar sama dengan 100 misalkan. Gimana kalau kita tinjau n-nya genap atau n-nya ganjil gitu, atau n-nya ya apa kelipatan 3 atau berbentuk 3k plus 1 berbentuk 3 plus 2 gitu ya. Jadi ya ada kita bisa mencoba hal seperti itu. Jadi membagi-bagi menjadi kasus-kasus yang lebih sederhana ya. Nah, kemudian mencari analogi ya, ini dengan buat soal analog yang lebih mudah. Eksploitasi soal yang serupa yang punya keserupaan data awal atau tujuan akhir ya. Jadi kita mencoba mengingat-ingat ada soal yang sejenis nggak yang misalkan data awalnya sama atau misalkan tujuan akhirnya sama ya. Kemudian kita melihat apakah ada yang bisa diterapkan pada teknik soal yang lain kepada soal yang baru tersebut. Ya. Oke, ini bagaimana cara memecahkan soal matematika yang non-rutin. Jadi sebetulnya ketika memecahkan soal non-rutin itu di dalam diri seorang problem solver itu terjadi dialog ya antara seseorang dengan dirinya sendiri, tanya jawab. Kalau gini gimana ya? Kalau gini gimana gitu ya. Nah, seseorang perlu membuat peta besar bagaimana mengarahkan dirinya untuk sampai di tujuan. Kadang-kadang kita harus selalu memberi penekanan apa tujuan akhirnya, kemudian apa hipotesisnya, apa data-data yang diketahui. Kemudian apa seringkali itu apa di dalam pikiran kita harus selalu mengulang-ulang mengingatkan kepada diri kita, ini gimana caranya menggunakan informasi yang diberikan ini, gimana caranya mengaitkan antara informasi yang diberikan ini dengan tujuan akhir atau dengan sub goal gitu ya. Itu ada apa rame di kepala kita itu berdiskusi antara kita dengan diri kita sendiri ya. Nah, ini ya seperti yang tadi kita sampaikan, seorang solver perlu membuat pertanyaan-pertanyaan untuk dirinya sendiri ya, dan pertanyaan-pertanyaan itu dicoba dijawab. Katakanlah misalkan, oh oke, saya bisa menyelesaikan ini kalau misalkan saya bisa membuktikan ini. Nah, sekarang gimana caranya untuk bisa membuktikan si tujuan antara ini ya. Kemudian seorang solver perlu secara waspada mengontrol jalan mana yang dia pilih pada setiap percabangan. Bagaimana mengenali jalan yang buntu, kapan mencoba jalan yang baru ya. Ya mungkin seringkali ini yang sering apa kita bebankan kepada pengalaman ya. Kalau kita sering mengerjakan soal dan sudah cukup berpengalaman, kita ada semacam feeling ya bagaimana mengenali ini kelihatannya ini kayaknya nggak akan jalan, ini nggak mengarah kemana-mana kayaknya, saya harus mencoba sudut pandang yang lain gitu. Meskipun seringkali nggak benar juga, seringkali bahwa apa yang kita anggap nggak jalan itu karena kitanya nggak kurang ngotot aja gitu ya. Jadi itu perlu mengontrol emosi kita juga ketika melakukan problem solving itu ya. Oke, ini soal yang tadi. Oke, nanti mungkin ini ada ininya. Oke.
Oh, ini apa contoh kegiatan mental ya? Atau mungkin ini bisa bisa. Nah, ini apa karena Bapak Ibu mungkin apa termasuk saya sendiri juga belum pada level bisa membuat soal yang original ya. Jadi seringkali mungkin ketika kita ingin melatihkan siswa kita itu kita mengambil soal dari sumber yang lain ya. Dan tentunya apa ya kita bisa bisa apa bisa mencoba mengerjakannya terlebih dulu, akan tapi yang lebih sering adalah kita tidak berhasil untuk mencari jawabannya sendiri dan kita hanya membaca solusinya saja. Nah, karena kita lebih sering mendapatkan solusinya itu dengan membaca solusi orang lain. Nah, ketika kita menyajikannya kepada siswa itu harusnya sedikit berbeda dengan solusi yang kita baca ya. Jadi kita sedapat mungkin memberikan solusinya itu enggak dalam bentuk solusi yang tertulis ya. Jadi kita harus sebagai pelatih harus mencoba mengunyahnya terlebih dahulu dan menyampaikannya itu sedikit demi sedikit kepada siswa gitu. Enggak dikasih semuanya gitu. Ya mungkin ini kelemahan kita sebagai manusia. Kadang-kadang mungkin bukan kadang-kadang seringkali kita karena memposisikan diri kita sebagai guru gitu, memposisikan diri kita sebagai seseorang yang seharusnya lebih tahu gitu, dan kita ingin terlihat good gitu di mata siswa gitu. Jadi kita seolah-olah kita sakti gitu, tahu harus ngapain gitu, padahal kita baca solusi gitu ya. Kita tidak mendapatkan solusinya secara mandiri. Ya memang kelihatannya terlihat keren dari sisi pandang siswa, dan juga kita juga merasa merasa kita entitled sebagai seorang yang lebih tinggi tingkatannya dari siswa gitu. Tapi siswanya nggak mendapatkan apa-apa karena kita sudah mengasihkan dalam bentuk yang sudah bisa yang sudah ya udah sudah solusi yang jadi gitu ya. Jadinya kemampuan siswanya nggak meningkat kalau seperti itu. Nah jadinya kita juga perlu dilatih ketika membaca solusi itu mengenali idenya, ide mana sih yang penting di dalam solusi ini. Dan ketika kita ingin memberikan si solusi itu kepada si siswa, nggak memberikan solusi jadi, tapi kita mencoba menggiring agar siswa itu merasa bahwa mereka menemukan ide tersebut. Jadi nah, ini yang sangat penting adalah bagaimana caranya bahwa siswa itu merasa bahwa bantuan kita itu minimal gitu ya. Kita cuma ngasih hint-hint aja kepada siswa. Jadi mereka kalau seperti itu nanti akan meningkatkan kepercayaan diri mereka bahwa mereka mengerjakan soal ini dengan terutama adalah dengan kemampuan mereka sendiri dan bukan dari kita sebagai pelatih yang memberi solusinya gitu ya. Jadi kita perlu mengenali mana ide yang penting, kemudian idealnya adalah secara retorik gitu. Misalkan siswa kita mentok, kita lihat di mana mentoknya, kemudian kita berusaha mengarahkan siswa kita dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya idealnya adalah pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul di benak siswa sendiri gitu ya. Oke, kita jam 9 nanti kita lihat apakah mungkin kita coba beberapa saat memahami soal dulu ini ya. Silahkan dibaca ulang. Nah, tentunya langkah pertama yang terpenting adalah memahami soal ya. Kalau soalnya nggak paham ya nggak bisa diharapkan ada solusinya. Oke, silakan Bapak Ibu dibaca sekilas. Kalau ada pertanyaan bisa diajukan tentang arti soalnya saja ya. Ya, Pak Jerry silakan. Baik, Pak Bara, terima kasih
Yang ingin saya tanya pertama Pak, untuk misalnya tingkat SMP, apakah diperbolehkan mengerjakan soal tersebut menggunakan cara SMA? Misalnya Pak, kan dalam hal fungsi kuadrat, kan bisa kalau di SMP kan dengan cara nilai puncak gitu Pak. Di SMA kan bisa memakai turunan pertama. Bagaimana Pak? Kalau SMP ada soal esai juga, Pak Jerry, yang dimana siswa harus menjelaskan ininya, cara berpikirnya. Maksud saya Pak, apakah diperbolehkan Pak? Harusnya dibebaskan harusnya. Ya, tapi seringkali patokannya gini, kalau si soalnya itu kalau informasi tambahan itu membuat soalnya menjadi sangat-sangat gampang sehingga nggak ada lagi yang harus dikerjakan, ya nggak boleh jadinya gitu ya, kurang lebih. Tapi secara kalau di SMA ya, mereka bahkan boleh menggunakan teorema apa saja asalkan mereka tahu namanya gitu misalkan, atau mereka tahu sumbernya gitu. Jadi teorema yang aneh-aneh yang ada di jurnal itu misalkan mereka boleh pakai gitu. Nah, di tingkat yang lebih awal juga harusnya diperbolehkan ya. Meskipun normalnya, jadi begini mungkin ya, kalau dari kita akan bedakan di sisi lomba dan di sisi ketika berlatih ya. Nah, kalau di sisi lomba mungkin ya kita bebaskan aja si siswanya itu boleh pakai apa saja. Tapi ketika dalam proses berlatih kita menggunakan pertimbangan yang mana yang akan membuat siswa menjadi lebih berpikir, lebih mengasah kegiatan problem solvingnya. Kalau misalkan dengan pengetahuan SMA ini membuat soalnya jadi nggak berarti, jadi gampang, ya jangan gitu. Maksudnya ya boleh sebagai pengetahuan, tapi kita meminta siswa untuk mengerjakan dengan cara lain yang tidak menggunakan hal tersebut. Karena kalau menggunakan hal tersebut, soalnya jadi kegampangan dan siswa nggak melakukan apapun gitu. Padahal yang ingin kita tumbuhkannya itu bukan dia bisa menyelesaikan soalnya, tapi mengasah kemampuan problem solvingnya gitu. Mungkin begitu aja Pak. Jadi Pak, kalau penilaiannya itu bagaimana Pak? Apakah misalnya ada gitu di tingkat SMP soal SMP tingkatan baik entah itu tingkatan, kan sekarang bentuknya daring Pak, jadi kan esai rata-rata. Jadi kalau seandainya anak itu memakai cara SMA, misalnya seperti turunan atau trigonometri dalam menyelesaikan soal geometri, itu bagaimana Pak? Okay. Kalau memang boleh berarti kami bisa memberikan hal seperti itu gitu. Jadi minta kira-kira gimana jawabannya Pak? Oke, ya yang seperti itu bergantung kebijakan ini karena saya kebetulan nggak ikut di tim SMP, jadi nggak tahu persis batasan-batasan apa yang diberikan oleh Olimpiade di SMP ya. Biasanya hal tersebut seringkali ditanyakan ketika technical meeting, apakah bisa menggunakan pengetahuan turunan atau dan lain sebagainya, seperti itu ya. Jadi itu kasus per kasus, tapi kalau dalam sisi dalam sisi kegiatan problem solving secara umum, pengetahuan apa saja boleh dipakai. Ini bukan dalam segi lomba ya, karena kalau dalam segi lomba itu bergantung penyelenggaranya siapa ya yang punya peraturan masing-masing, begitu Pak. Jadi nggak bisa saya bilang bahwa boleh karena mungkin nggak boleh gitu sama panitianya gitu. Tapi kalau dalam kegiatan problem solving yang umum ya boleh pakai apa aja gitu. Tapi kalau tujuan kita untuk mengasah kemampuan problem solving siswa, ya memberikan suatu hasil yang terlalu powerful jadinya kurang baik, jadinya siswanya kan nggak
kurang kekreatifannya gitu ya. Ataupun kalau mau ya boleh diberikan sebagai wawasan, katakanlah misalkan nggak boleh pakai turunan nih ya, si siswa SMP ini, tapi dengan menggunakan turunan dia tahu jawabannya apa gitu. Nah, dengan adanya informasi tambahan dia tahu jawabannya apa itu akan sangat menolong juga gitu. Cuman dia sekarang harus memikirkan gimana caranya pakai cara konvensional untuk nyampe ke jawaban yang ini gitu ya. Itu informasi yang sangat besar kalau kita sudah tahu jawaban akhirnya itu. Kita bisa mengarahkan metode kita agar bisa sampai ke cara tersebut. Katakanlah misalkan di SMA misalkan ada kalanya ada lomba yang nggak boleh pakai kalkulus gitu misalkan. Ada soal tentang ketaksamaan. Dengan metode Lagrange gitu misalkan, tahu jawabannya apa nih ya. Jawabannya benar dan misalkan kesamaannya itu terjadi di titik apa. Nah, informasi kesamaannya terjadi di titik apa itu informasi yang penting gitu. Dan seseorang itu bisa membuat argumen yang lain dengan pengetahuan tersebut gitu. Ya, mungkin begitu Pak Jerry yang bisa saya sampaikan. Boleh tanya lagi, Pak? Silakan. Saya sudah lupa, Pak, sewaktu saya kuliah dulu. Apakah misalnya pembuktian ini semua bisa dilakukan dengan cara pembuktian terbalik, Pak? Pembuktian terbalik kontradiksi maksudnya atau Iya, dari misalnya kontraposisi? Saya lupa, Pak. Jadi istilahnya kan buktikan ini sama dengan ini kan. Jadi bisa nggak berjalan dari yang hasil yang sudah dibuktikan kita ke arah ke belakang gitu, Pak? Enggak. Dari kanan ke kiri gitu, Pak. Dari kanan ke kiri. Nah, yang bisa dilakukan seperti itu kalau kebetulan rangkaian setiap argumennya bisa bolak-balik gitu. Artinya kalau kita memanipulasi persamaan kan, misalkan katakanlah dari X tambah 5 sama dengan 2X tambah 7 gitu misalkan ya. Kemudian kita kurangi X di kedua-duanya gitu. Nah, itu berlaku bolak-balik, artinya kalau kita punya persamaan yang pertama, kita juga punya persamaan yang kedua. Dan demikian sebaliknya, kalau kita punya persamaan yang kedua, kita bisa melakukan suatu perlakuan agar kita dapat persamaan yang pertama. Nah, lebih seringnya di dalam matematik itu argumennya cuma satu arah gitu ya. Jadi kalau kita mulai dari konklusinya itu kemudian kita berusaha mendapatkan hipotesisnya itu belum tentu si argumennya itu bisa dibalik gitu ya. Jadi katakanlah kayak gini misalkan buktikan bahwa jika n kuadrat genap maka n genap gitu ya. Jika n kuadrat genap maka n genap ya. Nah, kalau bermula dari n genap dulu gampang ya. Kalau n-nya genap, n kuadratnya ya genap juga gitu. Tapi itu bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kalau kita sudah tahu n kuadratnya genap, gimana cara kita membuktikan bahwa n-nya genap gitu ya. Nah, ya mungkin itu perlu hati-hati aja bahwa soal yang ditanyakannya apa dan kita harus menjawab seperti apa yang ditanyakan. Jangan karena kalau dibalik jadi lebih mudah jadinya kita melakukan hal seperti itu ya, karena belum tentu itu yang diminta gitu ya. Baik, Pak, terima kasih. Oke, ada pertanyaan tentang soal ini tadi mungkin sudah saya jelaskan ya. Mungkin sebentar aja ini hitung-hitung latihan untuk membaca solusi, karena sebagai coach gitu membaca solusi punya orang lain pun nggak mudah gitu, karena kita kan berusaha ngikutin pikiran orang lain nih, pikiran kita berbeda dengan orang yang ngasih solusi gitu ya. Itu nggak mudah. Kegiatan membaca solusi orang lain itu kita juga perlu secara aktif mempertanyakan kayak emangnya benar gitu begini gitu.
Kenapa begitu gitu? Kadang-kadang nggak dikasih tahu sama yang ngasih solusinya. Kita disuruh untuk apa? Melengkapi sendiri gitu. Ya. Tapi seringkali harapannya sebetulnya ketika siswa menulis jawaban itu lebih lengkap dari solusi resmi gitu, karena solusi resmi ini menggunakan asumsi-asumsi tertentu bahwa si pembaca nanti ngotret sendiri gitu, mengerjakan melengkapi sendiri si buktinya. Kayaknya kita tinggal punya 17 menit ya. Oke. Oke, kita coba lihat kalimat yang pertama ya. Katanya, nah ini adalah teknik yang sub goal itu ya. Dia bilang bahwa untuk membuktikan ini cukup untuk mencari 3 buah bilangan kuadrat. Mungkin saya ini dulu. Sebentar, saya coba share. Jadi ini soalnya tadi kita punya bilangan dari n plus 1 bla 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 sampai n ya. Dengan n-nya lebih besar dari 100 ya. Kemudian ini dibagi jadi dua tumpuk kartu. Ya. Nah, klaimnya apa? Klaimnya adalah di soal tadi kita bisa menemukan dua. Bentar, saya harus cek lagi soalnya. Buktikan bahwa sedikitnya ada satu gundukan di mana terdapat 2 kartu di sana yang jumlahnya merupakan bilangan kuadrat. Jadi ada 2 kartu di sini, katakanlah A dan B, sehingga A tambah B sama dengan kuadrat. Tuh, ya. Nah, kita berpikir mundur ya. Berpikir mundur. Kondisi yang seperti apa yang menjamin adanya A dan B yang seperti ini gitu. Ya. Nah, kenapa kita atau bagaimana cara kita memastikan bahwa pasti ada 2 buah angka yang seperti ini. Nah, si yang bikin solusi ini bilang bahwa kalau saja ada 3 buah nih ya di antara 3 kartu ini, sehingga ketiga-tiganya kalau dijumlahkan atau kalau kita mengambil 2 di antara 3 ini, A tambah B atau B tambah C atau A tambah C, ini semuanya kuadrat sempurna. Ya. Maka klaimnya maka kita akan menyelesaikan soal itu. Kenapa? Karena kalau kita punya 3 buah ABC begini, maka si 3 buah kartu ini kan di salah satu gundukan pasti ada 2 di antaranya. Katakanlah kita punya A, B, dan C nih, ya, A, B, dan C. Nah, kemudian si A, B, C ini kan pasti akan terbagi menjadi di 2 tumpukan. Bisa aja si semua ABC-nya itu berada di satu tumpukan, ya. Atau misalkan di satu tumpukan ada 2 di antaranya dan ada 1 di antaranya. Tapi bagaimanapun caranya ABC ini tersebar, pasti akan ada satu tumpukan yang mengandung 2 dari 3 buah ABC ini, gitu. Ya. Jadi bisa aja misalkan di sini katakanlah kebetulan di tumpukan yang pertama si A, di sini ada BC. Tapi kalau begitu ini tetap memenuhi, ada 2 buah kartu yang penjumlahannya merupakan bilangan kuadrat sempurna. Ya. Nah, ini pengamatan yang sederhana, tapi jadinya mengarahkan mengarahkan tujuan kita, karena kita sekarang punya sub goal gitu. Jadi untuk bisa mencapai tujuan akhir kita, cukup kita mencari 3 buah angka yang kalau dijumlahkan setiap 2 di antaranya hasilnya adalah bilangan
kuadrat gitu ya. Nah, dia bilang bahwa pilih aja angka-angka yang bentuknya seperti ini gitu ya. Kalau kita ya ini juga dengan cara cepat dan enggak maksudnya dia enggak memverifikasi bahwa si tiga bilangan ini memenuhi apa yang diminta, yakni bahwa penjumlahan setiap 2 dari 3 ini akan menghasilkan bilangan kuadrat. Kita coba dulu ya, 2K-1 kuadrat ditambah 2K kuadrat, misalkan ini jadi apa sih? Jadi, maaf Pak Bara. Ya. Apakah Bapak menuliskan sesuatu Pak di sana? Oh iya, sorry. Soalnya di sini tidak terlihat. Makasih. Saya lupa bahwa ini. Sorry. Saya harusnya. Ya. Ini kita mau ngecek yang barusan ya. Kalau kita ngambil si 2K-1 dan 2K kuadrat, ini kalau kita kuadratkan jadinya ada 2K kuadrat dari sini, kemudian ada minus 2 dikali 2K, kemudian ada 1, kemudian ada 2K kuadrat. Belum terlihat juga Pak. Belum terlihat? Sebentar. Harusnya saya share screen. Maaf. Sekarang sudah terlihat atau belum? Oke, sudah Pak. Jadi yang ini ditambah yang ini misalkan ya. Apakah betul ini merupakan suatu kuadrat sempurna? Ya. Hasilnya berapa kuadrat ini? Ini itu apa? Ini betul penguraiannya 2K dikuadratkan dikurangi 2 kali 2K ditambah. Jadi berapa kuadrat? Tadi angkanya betul, sebentar saya mau double check. 2K-1 kuadrat dengan 2K. Oh, kuadratnya kuadrat lagi, sorry, maaf. Jadi ini masing-masing ini dikuadratkan. Ini, ya. Jadinya oh maaf, enggak. Sorry. Betul tadi yang betul. Maaf. Sebentar. Coba di ini dulu coba dilanjutkan. Berapa kuadrat? Ya, 4K kuadrat dikurang 4K tambah 1 tambah 4K kuadrat sama dengan 8K kuadrat kurang 4K tambah 1 sama dengan, kok aneh ya, sebentar. Apakah saya tidak melihat sesuatu? Kok kuadrat sempurna ini? Coba, maaf. By choosing the 3 consecutive squares, we arrive at the triple. Oh, sorry. Ini ABC-nya ini ya, maaf. ABC-nya ini. ABC-nya yang ini. Ya. Nah, ini yang perlu dicek. Jadi ini ditambah ini ditambah ini. Katakanlah, misalkan kita lihat bahwa ini ditambah yang ini jadi 4K kuadrat. Jadi 2K kuadrat. Ini ditambah ini jadinya 4K kuadrat kurang 4K tambah 1 yang ini gitu. Jadi maksudnya ini yang di atas ini adalah bahwa kita menginginkan 3 triple sehingga kalau dijumlahkan kita menghasilkan 3 buah bilangan kuadrat ini gitu ya. Nah, sekarang
tantangan kita itu bagaimana kita menyampaikan hal ini ke siswa tanpa ngasih tahu ke siswa bahwa kita milihnya seperti ini gitu ya. Ini tantangannya. Jadi gimana caranya agar siswa itu bisa menduga si 3 triple ini oleh diri mereka sendiri ya. Jadi mungkin kita bisa minta mereka untuk bekerja dengan kasus khusus tadi yang N-nya sama dengan N-nya sama dengan dari 100 sampai 200 ya. Coba kalau kita lihat jadi misalkan kalau kita ingin siswa kita itu mencoba dan menebak sendiri pola umumnya ya. Jadi misalkan kita tadi kan si soalnya untuk N yang lebih besar sama dengan 100. Kita pura-pura mulai dari 100, 101, 102 sampai 200. Ya, jadi pertanyaannya tadi cari 3 bilangan di antara bilangan di atas katakanlah sebutlah A, B, C sehingga A tambah B, A tambah C, B tambah C semuanya bilangan kuadrat. Nah, soal seperti ini kan lebih konkret bagi siswa dibanding dengan yang tadi ya. Ini mereka bisa mencoba-coba gitu, milih-milih berapa ya kira-kira angkanya agar hasilnya seperti ini. Gitu ya. Jadi ya tugas kita sebagai coach itu meskipun kita katakanlah nggak berhasil mendapatkan jawabannya sendiri, tapi kita berusaha agar ketika si siswa itu mengetahui solusinya tidak diberikan secara langsung semuanya gitu, tapi sedikit demi sedikit gitu. Kita berusaha mengarahkan agar gimana caranya agar siswa kita itu sesedikit mungkin mendapat bantuan ya. Coba bisa nggak kita nyari? Jadi mungkin kalau begini kita berusaha mencari bilangan kuadrat apa saja sih yang ada di sekitaran di antara 100 dan 200 gitu mungkin ya mikirnya ya. Yang paling feasible. Kira-kira apa nih bilangan kuadrat di antara 100 dan 200? Sebentar, Pak. Ya. Boleh Pak bertanya Pak? Ini Pak. Boleh. Ini kan kita mencari 3 bilangan kan di antara yang ada gitu. Yang sudah terlihat di layar ini. Tapi pertanyaannya adalah saya mau bertanya ini Pak. Jadi bagaimana kita bisa menjamin dengan mencari 3 bilangan saja di antara yang ada di sana? Kenapa kita tidak misalnya 4 atau 5 ya, atau 2 saja? Ya, bagus pertanyaannya bagus. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau kita punya 3 buah ABC, kan tadi dibagi menjadi 2 kelompok nih. Maka ya kalau disebut ininya kayak pigeonhole gitu, ya meskipun sebutnya pakai common sense aja. Kalau kita punya 3 buah, katakanlah ini wadah gitu, kemudian kita punya 3 buah kelereng, kemudian kita bagi ke dalam 2 wadah ini, pasti akan ada wadah yang sedikitnya mengandung 2 kelereng gitu. Jadi kalau kita punya ABC gitu, ya pasti di antara 2 kelompok ini ada 1 kelompok yang memuat 2 di antara ketiga ABC ini, ya enggak? Cukup masuk akal enggak? Karena kalau hanya 1, maka hanya ada 2 kartu gitu. Ya. Kalau paling mungkin paling sederhananya gini Pak. Tadi kan kenapa saya tanyakan ini? Karena kan kalau kita mengklaim sesuatu, menuliskan sesuatu di dalam pembuktian, kita kan harus memberikan pernyataan kuat, paling tidak ada pendukung klaim kita itu Pak, gitu Pak maksudnya. Betul. Kalau kita menjamin tanpa kalau kita klaim tanpa memberikan tanpa memberikan penguat dari klaim kita tersebut, kan nanti jawabannya bisa jadi salah gitu. Betul. Itu yang saya tahu dari logika ya. Betul sekali.
Tapi perlu saya tambahkan kegiatan menulis bukti itu bergantung kepada audiensnya, ya, bergantung kepada audiensnya. Nah, kalau kita mengetahui audiens kita, kadang-kadang kita bisa menyatakan sesuatu yang menurut anggapan kita audiens kita itu harusnya sudah tahu gitu. Nah, tapi memang seringkali ada kesulitan mana yang dianggap sudah jelas, mana yang dianggap belum jelas, ya. Jadi mungkin saya secara otomatis menganggap hal ini adalah hal yang jelas, sedangkan Pak Evan misalkan sebagai seorang skeptis yang sah-sah saja untuk mempertanyakan kenapa demikian gitu, ya. Nah, kalau misalkan katakanlah ketika seseorang menulis itu ada kekhawatiran semacam itu, dia bisa mensitir sesuatu sehingga apa yang diklaim itu lebih jelas. Artinya setidaknya si pembaca atau si pengoreksi tahu bahwa yang nulis itu ngerti gitu. Jadi misalkan yang ini bisa dibilang bisa dilakukan dengan pigeonhole principle. Pasti ada di antara satu tumpukan ini yang mengandung dua bilangan ABC ini, misalkan seperti itu. Kalau misalkan dirasakan bahwa nanti si pengoreksinya akan mempertanyakan klaim kita gitu, ya. Dan itu memang nggak eksak gitu, ya. Artinya ya si penulisnya harus aware aja, kira-kira ini bakal dipertanyakan nggak gitu. Apakah ini cukup obvious nggak bagi pengoreksi? Apakah ini sesuatu hal yang memang perlu dijelaskan lebih lanjut atau enggak gitu, ya. Nggak ada batasan yang jelas memang, ya. Oh, berarti selama ini berarti pembuktiannya walaupun katanya harus clear, robust dan rigorous gitu loh, Pak. Robust and rigorous itu tidak selalu berarti detail ya, Pak, ya. Ya, jadi artinya hal-hal yang kecil yang dianggap sudah tahu kebenarannya. Jadi kayak semacam tadi yang nulis bahkan bisa loncatnya lebih besar lagi karena dia mengasumsikan yang bacanya itu siswa olimpiade pada level tertentu gitu. Karena kalau terlalu detail nggak ada waktu untuk menuliskan semuanya dengan lengkap gitu, ya. Oke, Jadi terima kasih, Pak. ya harus ini juga harus kadang-kadang mengambil resiko juga. Nanti si pengoreksinya yang menjudge apakah betul yang dia bilang itu sejelas apa yang dia bilang atau enggak gitu, ya. Oke, mungkin udah 9.30, saya dengan cara cepat aja. Jadi misalkan ini tadi kalau kita mencoba dari 100 sampai 200, bilangan kuadrat apa saja yang muncul, berapa? Mungkin dari 11 kuadrat sampai berapa kuadrat nih? Untuk sampai 200. 10. Sampai 13 kuadrat mungkin, ya? 13. 14 kuadrat sudah 256. ya. Oke. 13. Nah, sekarang ya paling nggak ini lebih konkret dibanding dengan task kita sebelumnya gitu. Kita diminta nyari 3 buah bilangan yang jumlahnya itu yang satu A tambah B-nya 11 kuadrat, kemudian ada yang 12 kuadrat, ada yang 13 kuadrat gitu, ya. Kita bisa mencoba. Nah, misalkan katakanlah si siswa kita berhasil mencari hal tersebut, kita bisa menanyakan lebih lanjut, coba untuk N yang berikutnya lagi. Kemudian ada nggak keteraturan, kesamaan di antara NN yang tadi itu. Kemudian apakah kita bisa memperumumnya pada kasus yang paling umum sesuai dengan soal seperti itu, ya. Banyak stepnya. Jadi salah kalau kita menduga bahwa seseorang itu mendapatkan solusinya persis sama dengan apa yang tertulis di solusi resmi gitu. Si solusi resmi itu mungkin mendapatnya itu setelah terbentur ke sana sini berkali-kali gitu. Jadi wajar kalau kita di awal itu nggak punya bukti yang bersih, kita hanya punya gambaran ide yang agak kabur gitu, gimana caranya kita untuk bisa sampai ke tujuan kita. Oke, bentar.
Oke. Oke. Oke, mungkin ini aja terakhir, peranan coach ini pertama untuk menambah resource, tentunya memberi tambahan informasi baru, mengajarkan materi baru, kemudian sebagai penanya membantu siswa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang penting yang nantinya diharapkan si pertanyaannya itu muncul di diri siswa sendiri, kayak yang seperti barusan, misalkan coba Anda dengan N yang spesifik, bisa nggak nyari si ABC-nya gitu, misalkan ya, pertanyaan seperti itu kita arahkan siswa supaya dia mencapai sesuatu yang berarti gitu. Kemudian leveling, nah ini juga sukar, jadi kita harus mengenali siswa kita dan harus memberikan tantangan yang persis sedikit di atas kemampuan dia gitu. Ya jangan terlalu susah, dianya nanti akan frustasi. Jangan terlalu gampang juga karena dia merasa nantinya menggampangkan semua hal. Jadi kita harus ngasih porsi yang pas. Nah, itu bisa dilakukan meskipun soalnya katakanlah susah, tapi kita bisa potong-potong menjadi pertanyaan-pertanyaan kecil seperti tadi yang levelnya kan jadinya lebih mudah setelah kita pecah-pecah. Kemudian sebagai asisten mendampingi perjalanan siswa untuk menjadi seorang problem solver yang percaya diri dan mandiri. Jadi tentunya kita ya meskipun kita ingin dianggap berguna bagi siswa tersebut, dan berguna itu seringkali artinya bahwa dia membutuhkan kita gitu. Nah, tapi tujuan akhir kita itu adalah membuat dia mandiri, yang akhirnya artinya membuat dia menjadi tidak memerlukan kita lagi sebetulnya jadinya artinya. Jadi kita juga jangan harus rela untuk membiarkan siswa kita kemampuannya lebih tinggi dari kita. Nggak masalah, yaitu berarti kita sudah sukses kalau kita berhasil melakukan hal tersebut, dan bukannya kita menjadi berkecil hati karena murid kita sekarang udah lebih jago dari kita. Enggak ya, artinya kita sudah berhasil kalau kita bisa menyampaikan siswa kita ke level tersebut. Oke, mungkin begitu saja untuk sesi yang pertama. Terima kasih. Terima kasih Pak.